Perkenalkan, nama saya Gusti Adi Prakoso. Saya biasa dipanggil Gusti. Temanya adalah sebenarnya bukan seminar ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di sini ngarepin bahwa ada ekspektasi kepikiran seminar, sama sekali enggak. Tapi di sini adalah kita mau gathering. Jadi saya ada bikin yang namanya grup namanya Scale Up Mastermind. Kita bikin, ya. Di sini kita banyakkan ngomong tentang apa investasi, gitu. Karena memang itu yang saya banyakkan share. Nah, cuman waktu kemarin seperti tanya loh, investasi apa gitu kan? Karena basicnya orang kalau udah dengar kata begitu, itu antara orang ngomong money game, kalau nggak saham, gitu kan? Nah, saya yang jelas money game saya nggak sentuh lah, tapi saham ada, tapi nggak trading. Beda yang namanya invest sama trading, ya, Bapak Ibu ya. Dan ini adalah event pertama dari grup. Ya, itu dari saya tentang diri saya. Dan ini ada yang belum kenalan, ya. Ini ada satu orang yang ngebantu saya banget untuk terjadinya proses acara ini bisa terjadi. Karena jujur saya nggak ngurusin apa-apa di sini. Ada Pak Everett gitu ya. Kenalan dulu dong Pak Everett. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Everett. Ya, saya nggak ada semuanya. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih sekali sudah hadir di sini. Perkenalkan nama saya Everett. Profesi saya saat ini jasa tarik tunai dari kartu kredit ya. Ada jasa pelunasan. Terus saya selain itu profesi saya adalah ya ini saya yang ngerain semua ini. Saya yang bantu Pak Gusti. Jadi kalau kalian WhatsApp ke CS itu ya saya bilang tim itu sebenarnya timnya saya sendiri. Kebetulan ya saya bersyukur juga ketemu Pak Gusti ya, karena saya sendiri itu saya baru lulus kuliah dan saya bisa mulai start bisnis tahun ini dan bisa arrange ini semua. Menurut saya ini kalau nggak dari mentoring dari Pak Gusti itu yang semangatin saya, yang ngajarin saya nggak bisa di sini dan range segini gitu. Saya nggak ngerti lah bisa begitu gitu. Ya sekianlah dari saya. Thank you. Oke, thank you. Kenapa sih game? Saya perhatiin 3-4 tahun terakhir itu ternyata game itu ya event saya kan suka banget ikut seminar, saya ikut workshop, itu di dalam workshop tersebut biasanya juga ada yang namanya gamesnya, simulasi. Nah ternyata memang game ini adalah simulasi atau refleksi daripada kehidupan kita. Jadi waktu saya perhatiin kayak gini, that's why waktu saya kenal sama game ini juga awalnya nggak terlalu matiin. Begitu saya ngerti tentang ini, saya banyak nih mainin game ini nih. Paling sering deh, saya mainin ini itu udah bisa dibilang ratusan kali lah. Nah, ternyata game ini adalah itu refleksi tentang gimana cara kita ngambil keputusan. Itu Anda bisa lihat gitu loh, di sana kayak gimana. Oke. Lalu game itu tuh bisa yang namanya ngelihat bagaimana kita ngambil resiko, gimana kita ngambil opportunity. Games juga refleksi daripada kita memilih jalur apa. Nah ini makanya buat saya itu saya tetap suka yang namanya main game, oke? Dan terutama gamenya yang engaging, maksudnya ketemu sama orang-orang ya. Karena di situ tuh beda feelingnya sama kita main gamenya yang online. Tapi untuk 101 ini adalah benar-benar bisa sebagai basic, gitu loh. Basic daripada kita tuh kenalan sama yang namanya investasi di 4 bidang aset kelas. Yaitu kalau saya teman-teman sering dengar saya sharing itu ada aset kelas apa aja? Ada aset kelas properti, ada aset kelas bisnis, ada aset kelas komoditi, sama ada aset kelas paper aset. Oke? Nah, itu kita bisa kenalan itu di sini. Kita juga di game ini kita bisa memperkuat financial literacy. Apa sih financial literacy? Financial literacy itu kemampuan kita yang mungkin kita bisa bilang kemampuan kita tuh membaca atau kita tuh mengerti soal keuangan. Itu di game ini. Nah, terus cashflow game ini membuat kita terbiasa akan bahasa investasi dan bahasa finansial. Oke. Nah, teman-teman yang dari kemarin Malang ketemu saya di Malang siapa aja? Nah, barengan sama Pak Andri ya. Oke. Nah, kan saya sharing tuh ya soal finansial ya. Bahwa masalahnya tuh kita tuh jalan ke satu ini loh, istilahnya kayak traveling ya, traveling ke satu tempat gitu ya. Misalkan kayak Risin pergi ke Korea. Tapi kita nggak ngerti bahasanya sana gitu kan itu akan jadi masalah, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi kita tetap harus kita ngerti bahasanya di sana apa sih gitu ya? Apakah harus bahasa Korea? Nggak juga.
Iya nggak? Emang kalau Korea pakai bahasa apa sih? Bahasa tubuh. Nah, tapi kan yang penting kita pada step gitu ya, kita melangkah di satu hal, entah bidangnya apapun itu, pekerjaan apapun, kita harus ngerti bahasanya apa. Nah, jadi kalau kita main game ini, itu memperkuat kita di dalam bahasa ini. Untuk kemarin saya share di malam adalah kita mau bisnis. Bahasanya bisnis apa sih? Bahasa bisnis itu accounting. Jadi kita perlu tahu tentang accounting. Jadi kalau kita misalkan di bisnis tapi kita nggak peduli sama accounting, ya mohon maaf, wassalam kalau misalnya kita istilahnya keuangan kita berantakan. Saya mau jelasin tentang rules of the game, ya cara mainnya ya, aturan mainnya. Oke, nanti teman-teman setiap meja akan dipandu sama fasilitator ini. Oke, sama fasilitator ini. Oke, this is instruksinya. Nanti habis ini kita main game. Tapi sebelum kita main game, jelas kita harus tahu ya rules of the game-nya gimana. Oke, cara mainnya begini. Nih, red race itu kebanyakan kita tuh ya ini terjebak. Ini yang tadi saya jelasin bedanya ya. Nah, kalau fast track ini yang biasanya orang-orang kaya mainin game of money, gitu ya. Nah, jadi nanti syaratnya supaya kita bisa menang yaitu buy your dream atau increase monthly cash flow yang saya bilang tadi 50.000. Oke, nah Anda menang cash flow kalau Anda adalah orang pertama yang membeli impian Anda. Jadi dari awal nanti Anda udah kayak namanya udah tentuin impian Anda itu apa. Nah, lalu yang kedua adalah Anda orang yang pertama ya yang bisa mengakumulasikan passive income 50.000 dolar lebih banyak daripada passive income yang sebelumnya pada saat masuk investment. Oke, di situ nanti teman-teman ya boleh teman-teman fasilitator udah pada ready di meja masing-masing. Boleh satu. Nah, yang di sana siapa? Yang di situ? Oke ya. Nah, itu di board tersebut kalau di reprise ya. Oke, kalau di reprise itu ada 7 macam. Ada 7 macam. 7 macam ini adalah satu ada paycheck. Oke, ini teman-teman harus ingat banget ya. Ada satu adalah paycheck dan ini yang paling penting juga yang perlu kita perhatiin. Yang namanya paycheck itu adalah Anda kalau karyawan gajian, Anda kalau yang namanya pedagang punya penghasilan, ya, kayak gitu. Itu namanya paycheck. Oke? Dan aturannya adalah pada saat Anda melewati paycheck atau Anda berada di dalam kolom paycheck, melewati juga termasuk ya. Anda harus minta sama bankir. Bankir itu adalah fasilitator Anda. Untuk minta duit gajiannya, oke? Paycheck penting untuk ngomong, paycheck ya untuk minta. Kalau nggak minta dan udah melewati giliran yang selanjutnya, ini nggak akan dikasih. Oke ya, ingat ya. Jadi harus ingat. Kenapa? Karena ini punya refleksinya juga yang namanya di kehidupan. Sering banget kita yang namanya ngerasa bahwa oh ini udah dapat income, tapi lupa buat kita tuh istilahnya tarik kita punya hak. Sampai akhirnya malah udah nggak bisa ditarik lagi, oke? Nah terus kedua itu ada opportunity, oke? Ada opportunity, ada kesempatan. Nah di sini nanti di opportunity ada yang namanya big deal, ada small deal. Nah lalu ada the market, oke? The market itu tuh kalau opportunity, saya balik lagi opportunity. Opportunity itu nanti di mana Anda tuh di situ punya kesempatan untuk membeli bisnis, aset, penawaran komoditi, ada saham, ada properti, oke? Lalu di sana dibagi ada yang namanya ada yang small deal, ada yang big deal. Nah yang small deal itu yang range-nya itu 0 sampai 5.000 dolar deal, ya. Kalau yang big deal itu 6.000 dolar ke atas. Oke. Nah kalau market adalah isinya orang-orang yang mau beli investasi. Kalau saya boleh bilang gitu. Jadi Anda punya properti, nah kapan jualnya? Pada saat ada market, gitu kan? Dan ini berlaku siapapun yang ngambil market nanti, oh ada penawaran ini, ada yang mau beli koin emas ini, kayak gitu. Nah, lalu ada yang namanya due dates di sana ya. Due dates itu apa sih? Nah, saya juga nggak ngerti translate-nya gimana ya. Tapi kalau saya boleh bilang, due dates ini adalah gini loh, yang enggak lah gitu loh, yang something yang bisa tiba-tiba terjadi, gitu ya, gitu kan? Yang bisa terjadi yang kita nggak duga. Kayak barusan tadi sekarang kita udah panitia udah nyampe di sini, ternyata yang kelupaan board game-nya lupa dibawa. Akhirnya kan kita harus ada satu orang yang pergi ke sana lagi ke kantor kita ngambil lagi, kan itu spend keluar duit buat taksi buat apa. Nah itu due dates tuh, contohnya gitu tuh. Due dates itu adalah yang nggak terduga tiba-tiba terjadi, ya karaoke lah,
hangout sama teman lah, kayak gitu tuh udah siap enggak lah saya bilang gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan main kurang lebih tadi itu yang saya bisa kasih ini tahu tentang rules of the game-nya, pengantarnya. Sisanya nanti teman-teman akan ngalamin di board masing-masing. Oke? Dari sini ke depan saya akan serahkan sama fasilitator dan saya nanti akan timer. Sekarang kan jam 15.09 ya. Kita akan selesai jam 16.30. Oke? Ya teman-teman ya. Oke, sip, saya serahkan sekarang sama fasilitator masing-masing. Terima kasih. Dimulai dari Corina dulu. Enam dari startnya dari sini ya, saya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. PC-nya berapa? Mario, dua, dudet, ya dudet diambil silakan. Dudet itu, ya yang enggak maunya. Saya 140, beli kan apa kan? Oh, prosesor. Saya Tiga, dua, satu, stop semua kegiatan ya. Kita semua sharing sini ya. Stop dulu. Stop dulu ya, stop semua dulu kegiatan ya, stop ya. Oke? Jadi di paper asset di sana kita belajar lagi tentang option, tentang short selling, itu banyak macam lagi. Tapi intinya teman-teman, dengan bermain cash flow game ini, teman-teman ngerti soal yang namanya apa? Bahasa-bahasa di investasi soal finansial, benar nggak? Ya, sebelum main game ini siapa yang belum pernah dengar istilah mutual fund? Iya kan? Baru tahu kan jadinya kan? Nah kalau di Indonesia itu namanya reksadana, ya. Terus ada namanya apa? Preferred stock, iya kan? Ada stok gitu. Preferred stock itu bisa dibilang obligasi, ya kan? Biasanya bisa begitu, atau juga surat utang itu bisa juga, ya tergantung. Ini soalnya semua permainan dalam bahasa Inggris. Saya sengaja nggak pakai yang board yang bahasa Indonesia, soalnya kadang-kadang terjemahan ini agak susah. Ada Pak, teman saya kok yang terjemahin dan dia memang punya license resmi dari Robert Kiyosaki. Oke? Nah, jadi ada terjemahannya, board yang versi bahasa Indonesia.
Kalau mau nanti bisa saya kasih kontaknya. Tapi saya nggak nyaranin kenapa? Karena terjemahannya itu nggak relevan sama produk yang ada di sini. Jadi lebih bagus saya lebih keep as it is gitu loh. Lebih senang saya sesuai seperti itu. Oke? Nah teman-teman, sekarang kenapa saya stop di jam segini? Karena gini, saya mau menghormati teman-teman yang datang dari luar kota. Pak Andri dari Pekanbaru terbang dia ke sini, nah kan? Tuh ada Pak Michael juga dari Cirebon ya. Soalnya Pak Andri jam 6 dia harus balik ke Bandung, ya Pak ya? Ya. Nah, jadi boleh kita biar Pak Andri juga ikut terlibat, kita mau sharing soalnya. Apa yang didapat sama teman-teman? Ya, di setiap mejanya saya mau ada sharing dong. Pertama saya mau tahu apa yang istilahnya siapa yang mau duluan sharing, apa yang didapat, apa yang dipelajari. Boleh nggak? Boleh? Siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Boleh, terserah siapa yang mau inisiatif. Ya, jadi ceritanya itu sebenarnya pekerjaan saya seorang pilot, Pak. Pilot lagi kan? Gajinya paling gede kan? Tiba-tiba kena downsize. Iya. Ya udah, saya bangkrut. Hmm. Pinjam duit juga nih, Pak. Kok bisa bangkrut? Kenapa nggak ada duit? Idenya besar sih, karena kan expense saya juga gede. Expense gede. Nah, terus duit mana semua? Kan gajinya gede. Kami nggak ada dijual. Oh, karena duitnya buat beli saham. Iya. Oke. Oke, sip. Oh, gara-gara saham ya? Enggak ya teman-teman ya, sebenarnya nggak juga sih, nggak harus gara-gara itu. Cuma memang sometimes inilah yang terjadi di real life gitu loh. Oke? Nah, ada lagi nggak yang mau sharing? Apa hal menarik yang terjadi di sini yang bisa dipelajari dari sini? Ada lagi nggak? Oke, apa yang dipelajari? Oke, Pak Joko, silakan. Ada jebakan sih di sini, Pak. Oke, jebakannya kenapa? Karena di sisi lain kita harus punya saham untuk passive income. Ya. Tapi di sisi lain kita untuk perlu biaya hidup kan. Ya. Yang tidak semua orang dipikirkan di sini. Yes. Jadi seolah-olah kita beli saham untuk cari passive income, padahal kita perlu biaya hidup. Iya. Kalau di game ini kan nggak kelihatan biaya hidup kita kan. Iya Pak, di hidup kita kelihatan nggak Pak? Ya, di hidupnya kelihatan gitu kan. Masa? Bapak tahu Pak, Bapak Iya. bangkrut Pak. Nah, ternyata setelah kita main seperti ini, game ini, saya mengalami bangkrut. Ya, tapi saya langsung kaya lagi, Pak. Saya menambah 68.000 Pak ini, Pak. Wah, nanti tepuk tangan dong. Tapi yang ini, yang saya alami ketika saya juga sedang di realnya, Pak. Seperti realnya yang saya alami ini. Ya. Persis sama seperti ini. Dan next juga saya akan seperti ini lagi. Oke. Kayak lagi. Bisa kayak lagi Pak. Sip. Iya, sip. Oke, keren ya. Kayak lagi. Oke teman-teman. Nah, kita saling sharing ya di sini ya. Dan tujuannya kita mau ngadain di sini adalah gathering. Benar-benar gathering, kita networking, kita ngumpul, kita belajar sama-sama. Dan saya tahu bahwa di sini punya background yang beda-beda. Ada yang dari karyawan, ada yang investor, ada yang udah pengusaha. Saya yakin di sini banyak. Mostly juga di sini pengusaha. Makanya juga manfaatin event kayak gini, kita akan bikin bulanan. Cuman mungkin saya juga belum tahu apakah akan tetap di Jakarta terus, karena ternyata saya juga sadar ternyata membernya ini juga ada variasi ya. Ada dari kota-kota lain gitu loh. Dari Bali juga ada lumayan banyak. Terus yang saya kaget justru member pertama saya itu dari Korea. Gitu loh ya. Nah, itu saya tahu banyak banget background yang macam-macam. Makanya di sini tujuannya saya bikin member ini adalah memang supaya kita bisa belajar bareng-bareng, ngelihat dari berbagai macam sudut pandang. Karena tetap sekali lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi di situ ada deal yang dapat di mana beli properti DP-nya 0, cash flow-nya positif. Ada ya? Oke. Nah, kredit ini salah satu yang dapat kok. Gitu. Salah satu yang dapat, dia bisa dapetin properti seperti itu. Dan memang bisa diaplikasikan dan kita semua lakuin. Dan pas kita ngasah game ini, waktu itu kita udah pernah sering main game dulu ya sebelum akhirnya dapetin ya. Iya, kayak gitu. Nah, rata-rata kita memang gara-gara main game kayak gini, yaitu yang latih mindset, udah gitu kita tukar pikiran. Makanya pas di akhir sesi, saya juga penting banget ada yang namanya kita sharing, jangan cuma sekedar main game itu sudah selesai. Kenapa? Kita nggak bisa tahu sudut pandang masing-masing orang kayak gimana. Karena nanti ada yang ngomong bahwa ngapain saya fokusnya passive income, ya passive income aja. Tapi bisa nggak kalau misalnya saya ngumpulin dulu duit yang banyak sampai udah jutaan dolar, terus saya beli bisnis di big deal, dapat passive income juga langsung gede nggak? Bisa juga kan? Jadi nggak juga mutlak kalau kita dari awal, boleh nggak kalau dari awal saya ngumpulinnya passive income? Apa jawabannya? Boleh.
cara saya bermain ya. Boleh nggak dari fasilitator ada yang ngasih sharing di sini yang menarik apa? Tolong dong ya. Dua orang saya minta. Satu, Evan, tolong Evan, tadi ada Evan gimana? Oke. Sharing dong di situ yang menarik apa? Ya, ada yang menarik. Oke, gimana Evan? Ya, ada yang mau beli rumahnya 135.000. Oke. Terus mortgage-nya 33.000, dapat cash keras 102.000 dan dia nggak mau jual. Menurut saya itu sangat padahal ya gini. Kalau saya kan sering main game ini, jadi saya tahu strategi itu apa. Kayak tadi ada pada hari itu ngambil big deal itu ada apartemen harganya 50.000 ya. Harganya 50.000, cash flow-nya 2.400. Berarti kan kalau tadi dia jual rumahnya 102.000, dia bayar 50.000, dia dapat cash flow-nya 2.400. Terus saya tanya, yang nggak mau itu adalah Bu Indri. Saya tanya, Bu, yakin Bu nggak mau dijual? Iya, nggak mau, soalnya nanti cash flow-nya kurang. Oke. Pasti income-nya hilang. Nah itu mungkin ya karena yang tadi ya mau ngumpulin yang penting. Tanya dong sama Bu Indri. Kenapa kok bisa pikirannya kenapa? Iya, kenapa? Kenapa nggak jual tuh? Iya, Kasih dong gitu dong. Apa kasih mingguan? Oke, suka bohong ya. Nggak tahu sih, kira masih mikir lebih baik dapat pasif income. Kasih linknya lebih bagus dari pasif Kalau income. pasif income kan nggak kerja dapat duit ya. Udah keburu dapat begitu kan enak kan? Buat apa? Gua nggak kerja lagi dapat duit kok. Ya kan kenapa gua harus jual? Oke. Sip. Kita udah habis. Terus buat teman-teman yang emang join di grup, kita masih punya acara tambahan. Kita makan malam bareng. Ya, benar ya Fred ya? Betul. Oke ya. Nah, siapa yang di grup? Yang di grup. Oke. Yang di grup, angkat tangan yang di grup. Nah, oke. Sip. Banyak juga Fred. Restorannya ada di. Oke. Oke. Kasih tepuk tangan dulu ya Fred. Oke. Sebelum saya tutup, saya ucapin terima kasih sama teman-teman yang udah bantu ya. Buat Safe, buat Bari, fasilitator, buat Randy, terima kasih udah bantu.